Pemirsa, seorang pria berstatus aparatur sipil negara digerebek istrinya saat berduaan dengan wanita lain dalam kamar hotel di wilayah Kota Tangerang, Banten. Ironisnya, wanita diduga selingkuhan tersebut juga merupakan ASN dan menjadi staf dari sang pria. Seorang istri berinisial S didampingi kuasa hukumnya dan aparat kepolisian Polsek Pinang menggerebek pria berinisial TM di salah satu hotel di Kota Tangerang, Banten. TM tertangkap basah tengah asik bermesraan bersama wanita lain yang diduga selingkuhannya. Diketahui TM menjabat sebagai Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD di Suku Dinas Pendidikan Jakarta. Sedangkan wanita selingkuhannya sebagai staf TM, di mana keduanya berstatus ASN. Penggerebekan ini bermula saat sang istri S dalam kurun setahun belakangan menaruh curiga pada suaminya TM yang kerap pulang tengah malam dari tempat kantornya bekerja. Usai kepergok, sepasang selingkuhan ini dibawa ke Mapolres Metro Tangerang Kota. Jadi kebetulan sudah cukup lumayan lama ada kecurigaan yang dirasakan oleh klien kami, di mana klien kami itu suka melihat ada perbedaan sikap dari si suaminya itu. Jadi sepertinya lagi kasmaran lah atau apa gitu kan. Nah, kebetulan beberapa kali dilakukan dibuntutin pada saat si suaminya itu pulang kerja. Kemudian dilihat bahwa beberapa kali dia masuk. Kuasa hukum korban melaporkan kasus ke Polres Metro Tangerang dengan tuduhan dugaan tindak pidana perzinahan. Selain itu, pihaknya juga akan membuat pengaduan kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta agar diberikan sanksi. Tengah asik kumpul bersama teman-temannya, seorang siswa sekolah menengah pertama dianiaya menggunakan senjata tajam oleh kawanan sekolah lain di Tambora, Jakarta Barat. Akibatnya korban mengalami luka di bagian punggung akibat sabetan senjata tajam. Aksi rombongan siswa sekolah menengah pertama berbonceng 3 menggunakan 3 sepeda motor melintasi Jalan Tambora 5, Jakarta Barat terekam CCTV. Diketahui sebelumnya rombongan siswa tersebut sempat diusir warga saat berkumpul di pinggir jalan. Saat pindah ke lokasi lain dan tengah asik berkumpul bersama teman-temannya, tiba-tiba sejumlah siswa dari sekolah lain mendatangi lokasi dan menganiaya seorang korban siswa SMP dengan senjata tajam. Akibat penganiayaan, korban dievakuasi ke rumah sakit dengan luka sabetan senjata tajam di bagian punggung yang cukup parah. Dua belah di punggung. Bacok sih di sini. Di bagian sebelah punggung. Kiri. Sebelah kiri. Sebelah kiri ya. Keluarga korban katanya sih dari kepolisian juga bilangnya dari SMK mana ya itu yang Grogol apa masalah. Baju sekolah juga. Iya, Pramuka. Oh, baju Pramuka. SMK belum buat SMA. Ya. Berapa orang? 3 motor, boncengan bertiga. Jadi satu motor itu 3-3. Jadi 9 orang. Korban menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Tarakan, Jakarta Pusat. Sementara polisi masih menyelidiki kasus dan memburu para pelaku yang diduga berjumlah 9 orang. Sesosok jasad pria tanpa identitas ditemukan mengapung di tengah laut jalur pelayaran timur Surabaya atau di Selat Madura. Pihak Polres Pelabuhan Tanjung Perak masih menyelidiki penyebab kematian korban. Petugas Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Ditpol Air Polda Jatim yang tengah patroli menemukan jasad pria tanpa busana di perairan Selat Madura, Surabaya. Kondisi korban mengenaskan. Pada tubuh korban ditemukan sejumlah luka dan tengkorak kepalanya hilang setengah. Jasad tersebut nyaris tak bisa dikenali. Diduga korban telah meninggal lebih dari 3 hari. Petugas mengevakuasi korban ke kamar jenazah Dr. Sutomo untuk diotopsi. Secara kasat mata, untuk kondisi jenazah sendiri ditemukan beberapa luka. Ada di lengan, kepala, dan di perut dan kaki. Dukanya apa dong? Kenapa? Dugaan sementara karena itu ditemukan di Pelabuhan Jamrut dan itu adalah lalu lintas kapal, kemungkinan terkena baling-baling.
Namun kita tetap menunggu pemeriksaan dari kedokteran forensik. Polisi masih menunggu hasil otopsi dan menyelidiki penemuan jasad pria tersebut. Jasad pemuda juga ditemukan mengambang di drainase Kali Pesanggerahan Kembangan, Jakarta Barat. Tidak ditemukan identitas korban yang menggunakan kaos hitam polos dan celana panjang warna hijau tua ini. Jasad pemuda berkaos hitam polos dan celana panjang warna hijau tua ditemukan mengambang di Kali Cengkareng Drain, saringan aliran Kali Pesanggerahan Kembangan, Jakarta Barat. Korban yang diperkirakan berusia sekitar 45 tahun ini ditemukan tertelungkup di samping parit pengangkut sampah. Jasad korban kemudian dievakuasi ke darat oleh petugas kebersihan UPK Bandar Air Dinas Lingkungan Hidup menggunakan tali. Di bawah. Di kali apa sih ini namanya? Ini Kali Cengkareng Drain, kebetulan saringan sampah. Itu ada identitasnya nggak? Oh, untuk identitas nggak ada sih tadi. Oh, itu dari arah mana? Dari arah Pesanggerahan. Dari arah Pesanggerahan. Iya. Jadi belum ketahuan ya? Belum. Kira-kira usia berapa tuh, Bang? Kira-kira usia 45-an tuh. Tidak ditemukan kartu identitas milik korban. Saat ini jasad pria tak dikenal tersebut berada di RSCM untuk diautopsi dan kasusnya kini ditangani aparat Polsek Kembangan, Jakarta Barat. Di Bondowoso, Jawa Timur, warga desa Kajar gempar dengan penemuan jasad pria di sebuah ladang. Korban tertelungkup di atas tanaman cabai yang siap dipanen. Ini barang diangkat. Wanita ini histeris saat mengetahui suaminya sudah tidak bernyawa tertelungkup di ladang cabai milik warga di Desa Kajar, Tenggarang, Bondowoso, Jawa Timur. Saat ditemukan, korban menggunakan jaket hitam dan celana pendek krem. Aparat Polsek Tenggarang yang tiba di lokasi langsung mengolah tempat kejadian perkara. Polisi menunggu hasil otopsi jasad korban untuk mengetahui penyebab pasti kematian dan meminta keterangan sejumlah saksi termasuk istri korban. Awalnya diduga bukan warga Kajar karena dari banyaknya orang yang melihat belum mengenali jenazah. Apalagi posisi terlungkup ya Pak ya? Dugaan sementara juga belum diketahui. Dugaan sementara sepertinya jatuh. Kalau dari bekas ada darah luka bukan karena faktor kesengajaan tapi mungkin benturan waktu saat itu. Oh ada luka Pak? Di lutut. Usai diotopsi, jasad korban diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Sesosok jasad pria tanpa identitas ditemukan di dalam hutan milik Perhutani Sukabumi, Jawa Barat. Saat ditemukan, kondisi mayat dalam keadaan tinggal tengkorak. Mayat tersebut pertama kali ditemukan oleh sejumlah anak yang tengah mencari ikan. Sesosok mayat pria tanpa identitas ditemukan di aliran sungai dengan kondisi mengenaskan di dalam hutan milik Perhutani Kampung Cipungku, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Saat ditemukan, bagian kepala korban sudah menjadi tengkorak dan tidak utuh sehingga menyulitkan petugas untuk mengidentifikasinya. Petugas pun kesulitan saat mengevakuasi korban lantaran lokasi berada di dalam lembah sedalam 400 meter. Diketahui mayat pertama kali ditemukan oleh sejumlah anak yang sedang mencari udang di sungai. Lantaran takut, anak-anak tersebut menceritakan temuannya kepada orang tuanya, lalu melaporkannya ke aparat Polsek Geger Bitung. Perhutani kemudian turun ke lembah yang diperkirakan 400 meter, di situ ada sungai kecil, dan betul kami temukan ada sosok mayat dengan kondisi ya kepala udah jadi tengkorak, tidak ada daging atau kulit, rambut juga nggak ada, kemudian perut menggembung gitu kan. Nah, kemudian ciri-ciri yang lain, semacam KTP, identitas yang lain, kami lakukan pencarian juga masih belum kita temukan. Guna mengetahui identitas korban dan mengungkap penyebab kematiannya, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Samsudin Kota Sukabumi untuk diotopsi. Sesosok jasad pria menggunakan helm merah muda ditemukan warga di tepi kali Sungai Berantas, Malang, Jawa Timur. Tidak ditemukan kartu identitas dan sepeda motor milik korban di sekitar lokasi, serta tidak ada warga yang mengenali korban.
Warga di Jalan Muharto, Gang 5, Kota Malang, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan jasad pria di tepi kali Sungai Brantas. Warga sekitar memastikan jasad tanpa identitas tersebut tidak berdomisili di wilayah mereka. Bukan warga sini, Pak ya? Bukan. Sudah dicek tadi warga? Nggak tahu, sampai saat ini nggak ditemukan warga dari mana. Masih misterius. Sementara itu dari hasil identifikasi Polsek Kedung Kandang dan Inafis Polres Malang Kota, jasad pria menggunakan helm berwarna merah muda dan jaket ini tidak ditemukan adanya luka di tubuhnya. Warga bahkan tidak menemukan sepeda motor korban. Dalam olah TKP awal, pada tubuh korban tidak kami dapati adanya tindakan kekerasan ataupun benturan ataupun memar di tubuh korban utuh. Jasad pria menggunakan helm merah muda yang diperkirakan berusia sekitar 60 tahun itu kini berada di kamar jenazah Rumah Sakit Saiful Anwar Malang untuk diautopsi.